Polri berhasil mengungkap 4 kasus kejahatan dunia maya cybercrime. Kasus tersebut antara lain kasus pornografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan di dunia maya dan merugikan para korbannya. Maka dari itu, Cyberlaw hadir untuk mengadili pelaku-pelaku yang melakukan kejahatan dunia maya. Untuk mengetahui Cyberlaw lebih lanjut, saya, Nadia, bersama teman-teman saya akan menjelaskan Cyberlaw lebih dalam. Cyberlaw adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyberlaw ini merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Istilah hukum diartikan sebagai padanan dari kata cyberlaw, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi internet. Istilah lain yang juga digunakan Law of Information Technology, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Secara akademik, terminologi cyberlaw belum menjadi teknologi yang umum. Istilah lain untuk yang sama seperti Law of Internet. Ruang lingkup cyberlaw, menurut Jonathan Rosner, membagi ruang lingkup cyberlaw dalam beberapa hal. Di antaranya adalah hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, fitnah, hacking, virus, illegal access, penyelenggaraan terhadap komputer lain, pengaturan sumber daya internet, privacy, kehati-hatian, kejahatan penggunaan IT, yuridiksi, pembuktian, penyidikan, kasus elektronik, pornografi, pencemaran internet, perlindungan konsumen, e-commerce, dan e-government. Tujuan Cyberlaw sendiri diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Cyberlaw sendiri sangat berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana ataupun penanganannya. Cyberlaw akan menjadi dasar hukum untuk proses penegakan hukum dalam sarana elektronik dan komputer. Dengan kata lain, Cyberlaw sangat dibutuhkan karena menurut pihak yang pro terhadap Cyberlaw, sudah saatnya Indonesia memiliki Cyberlaw, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Contoh kasus dalam kejahatan cyber adalah kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR periode 2009 sampai 2014 Lukman Hakim Saifuddin, di mana email beliau dibajak oleh seseorang untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email beliau. Lukman Hakim Saifuddin memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dengan hak itu, Lukman Hakim Saifuddin berhak untuk mengajukan gugatan berdasarkan pada pasal 28 ayat 1 UU ITE, di mana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Sejalan dengan itu, pelaku dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan pasal 45 AUU ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam kasus yang menimpa Lukman Hakim Saifuddin tersebut, pelaku kejahatan dunia maya yang membajak email beliau juga dapat diterapkan dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sekarang kita telah mengetahui apa itu Cyberlaw. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.